Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih setia. Kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk melewati segala sesuatunya hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25-35. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Lukas pasal 14 ayat 33. Tertulis demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat dalam perikop ini, terdapat kisah di mana Tuhan Yesus diikuti banyak sekali orang. Dikatakan di sini berduyun-duyun orang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tapi apa reaksi Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan tidak bangga dengan kuantitas yang begitu banyak. Secara manusia, kita pada umumnya akan senang kalau kita punya banyak fans, banyak followers, dan banyak yang mengidolakan kita. Tapi di sini kita melihat saudara, kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya tidak memandang kepada kuantitas yang banyak, tapi Dia lebih mempedulikan kepada kualitas. Apakah orang-orang yang mengikutinya sungguh-sungguh mengikuti Dia karena pribadinya, atau karena ada motif-motif yang lain? Biasanya saudara, seorang idola di dunia ini akan berusaha mempertahankan jumlah pengikutnya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Justru Dia memberikan suatu teguran, perkataan dan pernyataan yang begitu keras untuk menyeleksi para pengikutnya. Ada sebuah buku yang ditulis berjudul Fans versus Followers. Ada perbedaan saudara antara fans dan followers. Buku ini mengangkat sebuah realita tentang motif dan sifat dari berbagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Ternyata saudara, dari sekian miliar orang yang percaya kepada Kristus, tidak semuanya benar-benar adalah pengikut Yesus. Ada banyak di antaranya hanyalah fans saja saudara. Senang kepada Tuhan Yesus, senang akan kata-katanya yang baik. Tapi ketika sampai kepada tahap di mana Tuhan Yesus menuntut untuk hidup benar, hidup kudus di hadapannya, taat dan berserah, memikul salib, banyak orang yang meninggalkan. Banyak orang yang tidak mau menuruti apa yang dikatakannya, saudara. Dan inilah yang membedakan antara fans dan pengikut. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus akan rela berkorban dan mau mengutamakan Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat-ayat ini ada 3 hal yang Tuhan inginkan dari kita. Yang pertama adalah agar kita memiliki motif yang benar dalam mengikuti Dia. Singkirkanlah semua motif yang salah dalam mengiring Tuhan. Kalau kita punya maksud-maksud yang terselubung, maksud-maksud yang tersembunyi, mari tinggalkan itu dan miliki hati yang benar-benar tulus dalam mengasihi Tuhan. Yang kedua saudara, Tuhan menginginkan agar kita mengasihi Dia lebih daripada apapun dan lebih daripada siapapun. Yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita harus mengutamakan untuk hidup berkenan kepadanya lebih daripada usaha kita untuk berkenan kepada manusia. Kalau kita berusaha untuk berkenan kepada manusia dan mengabaikan Tuhan, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Tuhan mau agar kita menuruti kehendak-Nya. Di sini dikatakan agar kita memikul salib.
dan mengikut Dia. Ada konsekuensi dari iman kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus harus disertai dengan kerelaan untuk menghadapi setiap keadaan. Jangan sampai kalau keadaan sulit, keadaan susah, lalu kita meninggalkan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Kita harus rela memikul salib, menanggalkan kedagingan kita, dan taat secara total kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat renungan hari ini. Di ayat yang ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita bukanlah murid Tuhan Yesus kalau kita masih terikat dengan berbagai hal di dunia ini. Kalau kita masih terikat kepada harta, kita masih terikat dengan manusia, dan keterikatan kita itu mengganggu hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, membuat kita menomorduakan Tuhan, maka itu artinya kita bukanlah murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau totalitas kita. Maukah kita memberikan diri kita secara penuh bagi Tuhan? Kasihilah Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk kami mengasihi Engkau dan mengutamakan Engkau ya Tuhan lebih daripada segalanya dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami masih setengah hati dalam mengikuti Engkau, kalau kami masih terikat dengan berbagai hal dalam hidup kami. Ada berhala-berhala yang tersembunyi, yang membuat hati kami tidak total dalam mengikut Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami mau melepaskan semua untuk mengikuti Engkau. Hati kami mau sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini, tolong kami Roh Kudus, supaya terus kami dapat berjalan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam tidur kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit dan berbagai masalah dalam hidup, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah anugerah keselamatan yang daripada-Mu, supaya setiap orang dari segala bangsa datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.